Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar. Lalu ketika beliau menginjakkan kaki di atas anak tangga pertama, beliau mengucapkan amin. Begitu juga dengan anak tangga yang kedua sampai anak tangga yang ketiga, beliau mengucapkan amin. Para sahabat pun bertanya-tanya, ada apa gerangan? Lalu ketika beliau turun dari mimbarnya, bertanyalah mereka, wahai Rasulullah, tidak seperti biasanya kami melihat engkau mengucapkan amin. Lalu apa kata Rasulullah? Atani Jibril, Jibril datang kepadaku, kata Rasulullah. Lalu Jibril meminta kepadaku untuk mengaminkan setiap doa-doanya. Pada saat aku naik di atas anak tangga yang pertama, apa kata Jibril? Raghima anfu rajulin man adraka Ramadan falam yughfar lahu. Celakalah bagi mereka yang sampai kepadanya Ramadan akan tetapi tidak mendapatkan ampunan pada bulan itu. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat, yang berdoa adalah malaikat yang paling mulia. Pimpinan para malaikat. Setiap risalah-risalah, pesan-pesan itu disampaikan Jibril kepada seluruh nabi-nabi. Setiap Allah ingin menyampaikan risalah itu melalui Jibril. Jadi semua nabi itu berjumpa dengan Jibril alaihissalam. Ini menunjukkan kemuliaan malaikat Jibril. Kemudian yang mengaminkan adalah manusia yang paling mulia, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang paling mulia, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita lihat, masya Allah, ini pasti makbul ini doa. Yang berdoa Jibril, malaikat yang paling mulia, dan yang mengaminkan adalah manusia yang paling mulia. Jadi kalau kita teliti atau kita telaah hadis ini, maka kita bisa melihat hal yang sangat-sangat menarik sekali. Apa itu? Kenapa Rasulullah mengaminkan doa Jibril dan kenapa Jibril berdoa dengan doa yang demikian? Ya Allah, bagi mereka, celakalah bagi mereka jika mereka tidak mendapat ampunan di bulan Ramadan. Maknanya apa? Bukan berarti ini doa keburukan, tidak. Akan tetapi kita ambil sisi positifnya bahwasanya bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan ampunan dan bulan yang sangat-sangat mudah sekali mendapatkan ampunan. Masya Allah, dengan penuhnya ampunan dan dengan mudahnya mendapatkan ampunan, masih ada hamba yang tidak mendapat ampunan. Bagaimana? Ampunan tersebar di mana-mana. Pintu taubat terbuka seluas-luasnya. Akan tetapi ada hamba Allah yang tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan. Maka wajar-wajar saja Jibril berdoa, ya Allah, celakalah bagi mereka yang tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan. Lalu diaminkan oleh Rasulullah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal yang demikian. Jadi makna hadis ini adalah bisa ditarik kesimpulan bahwasanya ini memperkuat ampunan Allah itu memang betul-betul luas. Ampunan Allah itu memang betul-betul banyak, tersebar ampunan Allah di bulan Ramadan. Jangankan bulan Ramadan, bulan biasa saja itu ampunan Allah, Masya Allah. Ya ibna Adam, kata Allah dalam sebuah hadis qudsi, Lau balagat dhunubuka ananas sama' thumma astaghfartani, kemudian engkau meminta ampun kepadaku. Wahai anak Adam, kalaulah dosamu itu sampai memenuhi atau sampai setinggi langit, kata Allah, tsumma astaghfartani, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, fala ubali, aku tidak peduli, kata Allah. Itu di bulan-bulan biasa, apatah lagi itu bulan Ramadan. Jadi na'udzubillah tsumma na'udzubillah, kalau ada seorang hamba ketika Allah sudah sediakan ampunan seluas-luasnya, akan tetapi tidak mendapat ampunan sedikit pun pada bulan itu. Jangan sampai seperti tikus. Tikus yang mati di lumbung padi. Banyak makanan itu, akan tetapi kenapa dia bisa mati kelaparan? Ini adalah perumpamaan mereka yang tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan. Jadi, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masuk kepada bulan Ramadan ini, maka perbanyaklah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala.
Faqultu astaghfiru rabbakum. Maka meminta ampunlah kalian kepada Tuhan kalian. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Setelah mendapatkan ampunan dari Allah, memperbanyak istighfar, apa yang Allah akan balas bagi mereka yang beristighfar kepada Allah, yang meminta ampun kepada Allah? Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Mereka, Allah akan mengirimkan kepada mereka hujan yang lebat. Hujan yang lebat di sini bukan hujan musibah ya, akan tetapi hujan yang menyuburkan tanaman. Ini adalah bahasa kinayah bahwasanya Allah memperbanyak rezeki mereka. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina. Dan Allah akan melipatkan, memperbanyak harta kalian, kata Allah. Harta-harta kalian. Wabanina, dan anak-anak kalian. Masya Allah. Allah menggunakan amwal. Bi amwal, bukan bimalin. Maknanya apa? Allah menggunakan kalimat jamak. Kalimat yang menunjukkan sesuatu yang banyak. Amwalun. Beda halnya dengan malun. Malun itu artinya harta. Sementara amwal sama artinya harta. Bedanya amwal ini dalam jumlah yang banyak, sementara malun ini hanya jumlah yang satu, tunggal. Dan Allah menggunakan kalimat jamak atau kalimat banyak. Bi amwal, Allah perbanyak harta kalian. Wabanina, dan anak-anak kalian. Jadi anak ini, kalau kita perhatikan termasuk lambang rezeki juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yaj'al lakum jannat. Dan Allah akan membagikan atau mendatangkan kepada kalian jannat. Kebun-kebun. Bukan hanya jannah ya. Bukan satu kebun. Akan tapi jannat. Kebun-kebun. Wa yaj'al lakum anhara. Dan Allah akan memberikan kalian sungai-sungai. Masya Allah. Ini adalah bentuk janji Allah kepada siapapun yang sering meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam momentum Ramadan ini merupakan sebuah kesempatan yang sangat besar bagi kita untuk memperbanyak ampun kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita niatkan setiap amalan kita agar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Bukhari dan Muslim. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan imanan, karena keimanan dia, wahtisaba, dan mengharap pahala, mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dia akan mendapatkan ampunan dari Allah ma taqaddama min dhanbi, terhadap dosa-dosanya yang telah lalu. Masya Allah. Jadi ini adalah satu bentuk pesan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya bulan Ramadan itu adalah bulan yang sangat-sangat penuh sekali dengan ampunan. Jadi sangat mudah sekali mendapatkan ampunan pada bulan Ramadan. Jadi wajar-wajar saja Jibril berdoa dan Rasulullah mengaminkan bagi siapa? Bagi mereka yang tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan. Jadi kita mesti berhati-hati. Kenapa? Jadi saya kalau menganalogikan mereka yang tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan ini adalah ibarat ada orang yang lapar. Ini orang lapar nih. Ketika orang tersebut berjalan di hadapan orang banyak, dia memegang perutnya, rasa kesakitan, rasa lapar, pengen makan. Orang yang melihat tahu, wah, si fulan ini kelaparan gitu. Tiba-tiba ada orang yang mengasih makanan. Ngasih makanan karena rasa kasihan terhadap keadaan si fulan ini. Apa yang terjadi? Ketika sudah dikasihnya makanannya, ditepisnya makanan itu. Masya Allah. Bagaimana perasaan orang yang ingin berbuat baik hati tadi. Kita mau buat baik sama orang, ternyata perbuatan baik itu ditolak mentah-mentah oleh orang. Bukan karena dia tidak mau makan atau kenyang, tidak. Sebetulnya dia perlu gitu. Dan kita tahu, akan tetapi ditolak itu bantuan kita.
makanan kita. Maknanya apa? Ini adalah sebuah penghinaan. Nah, maka begitu pula mereka yang sudah disediakan Allah ampunan yang begitu besar, akan tetapi mereka tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Maknanya apa? Bukan Allah tidak mengampunkan mereka, akan tetapi mereka yang tidak mau mengambil ampunan tadi dari Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan momentum Ramadan ini menjadi momentum bagi kita untuk membersihkan hati kita, menjadi momentum bagi kita untuk mendapatkan ampunan yang seluas-luas dan sebesar-besarnya dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendapat predikat yang paling tinggi, yaitu adalah predikat takwa ketika kita menang melaksanakan atau berusaha dalam setiap amal-amal ibadah kita untuk mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.